Kalau apa-apa ya kan, nah makanya itu harus dihitung harga pokok penjualan itu beda-beda. Jadi agak sedikit rumit tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Gitu ya. Iya ya, oke. Nah, usaha dagang perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang kan. Nah, ini ada agen, toko, penyalur, macam-macam. Nah, karakteristik khusus perusahaan dagang ada harga pokok penjualan. Yang saya tadi bahas. Nah, bedanya sama perusahaan jasa itu juga kalau kita di perusahaan jasa pendapatan ya ketika kita selesai menyediakan jasa untuk orang lain. Nah, tapi kalau di sini pendapatannya perusahaan dagang yaitu ketika kita bisa menjual barang dagang. Itu baru kita masukkan sebagai pendapatan. Nah, itu bedanya. Jadi ketika kita bisa jual barang, berarti itu pendapatan kita. Terus ini ada akun-akun khususnya yang sebelumnya nggak pernah kita jumpai. Jadi kayak penjualan, pembelian, potongan penjualan, sebagian barang dagangan, retur itu biasanya kalau ada barang yang nggak baik bisa dikembalikan. Jadi kalau perusahaan dagang itu hati-hati. Kita ini dalam posisi sebagai pembeli atau penjual itu harus hati-hati. Jadi akun-akunnya jangan kebalik. Kalau misalnya kita dalam posisi sebagai penjual ya nanti tulisannya penjualan sama apa. Tapi kalau kita dalam sisi pembeli, ya kita sebagai pembeli. Jadi ada dua peran yang dilakukan di sana kan. Sebagai pembeli untuk membeli barang dagangan sama penjual ketika dia menjual barang dagangan. Kayak di sini kan ada dua, ada pembelian, penjualan. Ada biaya angkut pembelian sama HPP. Nah, ini ada dua metode untuk mencatat persediaan. Kayak kemarin ada yang sempat tanya. Pokoknya tentang ini, tentang metode periode kalau nggak salah kan harus juga penyesuaian itu ada yang tanya. Ada soal dari itu nggak sih tentang ini? Saya ingat tadi tanya cuma saya lupa saya tanya. Ada yang tanya ini. Nah, jadi ini ada dua metode cara mencatatnya. Kalau perpetual itu dicatat setiap transaksi terjadi, jadi terus menerus. Nah, tapi kalau periode ini yang secara fisik itu hanya memerlukan akun penjualan dan piutang. Jadi enggak semuanya. Tapi nanti kalau periodik harus ada jurnal penyesuaian. Bedanya nanti kita lihat langsung contohnya. Nah ini kalau yang perpetual itu langsung diketahui. Karena kita lihat bedanya nanti ya. Terus, nah cara menghitung biaya angkut juga. Ada yang namanya shipping point sama destination. Nah kalau shipping point itu yang bayar, itu yang beli. Yang bayar itu yang beli itu shipping point. Shipping apa ya? Nah kalau destination yang bayar yang jual. Paham? Jadi kan kita beli barang. Iya, maksudnya biaya ambil pembelian, ongkos kirimnya itu tergantung. Kalau metodenya shipping point, apa ya cara ingat-ingatnya ship pembelian. Shipping shopping ya udah deh, anggap aja shipping shopping kita beli berarti pembeli yang harus bayar gitu ya. Ya, shipping kita shopping jadi pembeli yang bayar, sisanya ya berarti penjual satunya. Destination penjual yang bayar itu bedanya. Jangan lupa. Oke. Jadi nanti di soal harus hati-hati. Kalau misalnya ada destination harus kita masukin ke catatan atau enggak, kan tergantung kita seperti apa. Ya kan? Ingat ya, shipping, shopping kita beli ya, oke. Nah ini ya, ini nggak kelihatan kayaknya. Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Kayaknya ada di modul. Nah, halaman 5.9 sama 5.10. Nah, itu bedanya cara mencatat metode perpetual sama metode fisik. Tadi yang perlu penyesuaian yang mana? Perpetual atau
Ya, perpetual. Yang perlu juga penyesuaian yang metode perpetual apa yang metode periodik atau fisik? Perpetual periodik. Apa periodik? Ya, periodik. Ya, jadi ya, karena dia karena kan kalau perpetual itu kan terus menerus continue, jadi dia langsung ketahuan HPP-nya berapa setiap ada transaksinya. Nah, kalau yang periodik enggak, jadi setiap satu periode makanya harus per bulan atau per periode tergantung manunya, tergantung perusahaan. Per periodenya itu harus dilakukan penyesuaian. Periodik penyesuaian karena dia enggak setiap hari, nah, makanya itu ya. Nah, ini caranya di sini. Kira saya tanya, kenapa kok kira-kira pembeliannya sama penjualan secara kredit? Kenapa kok pembelian sama penjualan di perusahaan dagang mayoritas secara kredit? Enggak seluruhnya sih, mayoritas kebanyakan secara kredit. Kira-kira gimana? Kalau langsung semuanya boleh kita ambil. Iya, kredit itu bukan perlahan barangnya masuk, tapi kita bayarnya yang perlahan. Mempermudah. Biasanya kan karena itu kan dalam jumlah banyak, kan kalau barang dagangan kan kita pasti belinya nggak mungkin cuma satu biji, berarti ya square pak. Iya. Makanya dalam jumlah banyak itu biasanya ada kebijakan karena biasanya kalau kita lebih banyak belinya kan harganya lebih murah. Dan itu ada potongan, makanya itu rata-rata dalam jumlah kredit. Karena di sini nanti ada kan pasti kalau kredit kan ada bunganya. Nah itu nanti ada aturan kalau misalnya bisa bayar kredit sebelum jatuh tempo nanti dikasih potongan. Itu ada di sini. Jadi untuk mempermudah transaksi juga sama lebih enak membeli sama penjualnya karena itu dalam jumlah banyak kan. Lebih mudah. Makanya di sini tulisannya langsung pembelian kredit bukan pembelian tunai. Karena mayoritas untuk perusahaan dagang pasti secara kredit. Tapi tetap harus diteliti soal yang kalau memang ada keterangan dibayar tunai ya jadi tunai. Pokoknya intinya hati-hati sama soal itu kan jangan Oke, nah di sini lihat nih kalau pembelian secara kredit. Nah kalau metode perpetual itu langsung dicatat persediaan barang dagangnya masuk. Persediaan barang dagang pada utang dagang. Nah sedangkan kalau yang metode periodik itu berupa pembelian pada utang dagang. Paham nggak? Kalau metode continue, metode perpetual karena dia kan dicatat setiap transaksi terjadi. Jadi kalau ada pembelian atau penjualan itu langsung pada persediaan barang dagang. Jadi kalau misalnya kita beli itu langsung dicatat persediaan barang dagang pada utang dagang. Jadi langsung ketahuan kita belinya persediaan barang dagang. Nah tapi kalau metode yang periodik itu kita nyatatnya pembelian pada utang dagang. Paham? Bedanya di situ. Jadi kalau yang continue itu langsung ketahuan persediaan barang dagang. Tapi kalau yang periodik kita nyatatnya berupa pembelian dulu. Jadi nggak tahu, nggak langsung ya nggak langsung ketahuan itu persediaan barang dagang. Itu bedanya. Terus kalau penjualan juga gitu sama. Kalau penjualan, kalau yang perpetual itu piutang dagang pada persediaan barang dagang. Kan karena langsung ketahuan yang dijual ya persediaan barang dagang pasti. Nah, tapi kalau yang periodik itu apa ya? Kalau pembeliannya secara periodik, piutang pada apa? Kalau kita menjual berarti piutang pada apa? Kayu.